Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, selamat datang di Pod Kerja, Podcast Dunia Kerja. Bersama Bayu di sini akan menemani kalian semuanya selama 30 menit ke depan. Podcast ini merupakan episode pertama dari Pod Kerja, dan untuk episode selanjutnya tentu akan tersedia di channel Keluhan Pekerja di setiap hari Sabtu jam 7 malam. Jadi nantinya teman-teman yang tertarik atau ingin ikut mendengarkan, itu jangan lupa stay tune di hari Sabtu jam 7 malam. Ini khususnya buat teman-teman yang jomblo nih ya, daripada kalian nongkrong gak jelas, mabuk-mabukan, ngelem atau melakukan kegiatan-kegiatan lain yang negatif, udah deh mending kalian ambil handphone kalian, buka YouTube ke channel kita, lalu simak podcast kita. Well, sebelum lanjut, disclaimer dulu ya. Setiap tema dan apa yang akan kita bahas di podcast ini itu berdasarkan pengalaman dan perspektif pribadi dari tim Keluhan Pekerja. Jadi ini bukan merupakan pandangan selaku profesional. Untuk hal-hal yang positif silahkan kalian ambil, untuk yang negatif bisalah kalian abaikan aja gitu ya. Oke, pada episode pertama ini tema yang akan kita bahas adalah mengelola waktu kerja atau pengelolaan waktu kerja. Sebenarnya pengelolaan waktu kerja ini bisa kita bilang sebagai salah satu bagian dari time management secara umum ya. Bedanya, kalau ini secara khusus saja kita bahas di podcast ini itu adalah pengelolaan waktu ketika kita akan melakukan suatu pekerjaan atau melakukan pekerjaan. Tapi ada yang nanya nggak, kenapa sih Bang kita harus bahas ini? Ya, karena faktanya tuh tidak semua karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang profesional atau perusahaan keluarga, perusahaan-perusahaan rintisan, startup, atau bahkan di perusahaan perorangan itu mampu mengelola waktu kerja. Saya berikan contoh yang sederhana deh ya. Ada case nih, ada seorang pekerja yang sebenarnya kalau kita lakukan analisa beban kerja dia tuh rendah banget. Kenapa? Karena rutinitas harian dia itu hanya memindahkan data dari suatu form, itu form yang sudah terisi lengkap data-datanya, ke sebuah template yang sudah disiapkan. Kemudian ketika template itu sudah terisi, dia submit template itu ke atasannya untuk mendapatkan persetujuan. Nah, untuk menyelesaikan satu pekerjaan ini, dia itu bisa menghabiskan 1 hari penuh, sekitar 7 atau 8 jam kerja. Padahal nih, pada waktu kita melakukan uji coba, melakukan pekerjaan yang dia lakukan dengan data yang sama, dengan cara yang sama, itu kita hanya butuh waktu 2-3 jam saja. Bahkan 2-3 jam itu sudah termasuk klarifikasi atau konfirmasi atas kebenaran data yang tercantum pada form itu. Ini artinya apa? Artinya ya memang dia ternyata belum mampu mengelola waktu kerja dengan baik. Kita mulai masuk ke inti pembahasan di podcast ini. Sebenarnya untuk mengelola waktu kerja, menurut saya itu memerlukan 3 tahapan, yaitu planning, doing, dan evaluating. Tetapi meskipun hanya 3 tahapan ini, sebagian besar dari kita, termasuk saya juga, terkadang hanya mampu menjalankan di tahap yang pertama saja, yaitu planning. Kita bagus di perencanaan, tapi untuk pelaksanaannya kita jelek. Udah gitu nggak ada evaluasinya.
ya sebenarnya perencanaannya jadi percuma saja gitu. Oke, coba kita bahas satu persatu tentang 3 tahapan itu ya. Untuk tahapan yang pertama, planning atau merencanakan. Untuk merencanakan waktu yang akan kita gunakan ketika bekerja, tentunya akan ada banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, jam kerja. Yang kedua, jenis dan sifat pekerjaan. Ketiga, jam istirahat. Dan keempat, faktor X. Sehingga sebenarnya untuk membuat rencana waktu kerja atau pengelolaan waktu kerja, ini kita perlu tahu dulu nih, dalam satu hari kerja, berapa jam sih yang sebenarnya merupakan jam kerja efektif yang diberikan kepada kita. Kalau normalnya kan jam kerja orang itu kan 7 hari kerja kalau misalnya dia 6 hari kerja, 7 jam dalam satu hari kalau dia 6 hari kerja, dan 8 jam per hari kalau misalnya dia 5 hari kerja. Nah itu kita harus tentukan dulu nih, dari normatifnya yang 7 jam atau 8 jam ini, sebenarnya jam kerja efektif yang kita dapat tuh berapa, yang bisa kita manfaatkan itu berapa. Lalu untuk pekerjaan yang akan kita lakukan dalam keadaan normal atau ideal, itu membutuhkan waktu berapa lama. Jadi berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Kemudian berapa lama sih dan kapan jam istirahat itu diberikan kepada kita. Selanjutnya, di luar dari pekerjaan rutin kita, jika ada hal-hal yang sifatnya urgent atau yang sifatnya mendesak, berapa lama kemungkinan pekerjaan itu dapat kita selesaikan. Ketika kita nanti sudah mendapatkan atau bisa menentukan estimasi dari setiap informasi yang di atas tadi, baru kemudian kita bisa membuat perencanaan. Membuat perencanaannya di mana, Bang? Sebenarnya alat yang paling mudah untuk digunakan tentu saja Microsoft Excel atau Google Spreadsheet atau aplikasi lain lah yang mempunyai fungsi yang sama. Paling simpelnya nanti kita buat tabel. Jadi di tabel yang akan kita buat nanti ada beberapa kolom. Yang pertama, kalau misalnya mau dicatat, kolom nomor, kolom nama pekerjaan atau kegiatan, kolom detail pekerjaan, kolom deadline atau batas waktu penyelesaian, kolom waktu kerja atau durasi pelaksanaan pekerjaan, kolom waktu mulai, kolom waktu istirahat, kolom waktu selesai, kolom status, dan terakhir keterangan. Untuk masing-masing kolomnya saya jelaskan begini. Untuk kolom nomor tentu kita isi dengan nomor urut pekerjaan atau kegiatan. Untuk kolom nama pekerjaan atau kegiatan, isikan dengan judul pekerjaan atau penamaan sederhana dari kerjaan atau pekerjaan yang akan kalian lakukan. Intinya sih penamaan ini itu menggambarkan poin utama dari pekerjaan. Tentunya yang mudah kalian ingat atau yang mudah kalian identifikasi. Untuk detail pekerjaan, ini nanti berisi informasi awal pekerjaan, seperti data-data apa saja yang dibutuhkan, lantas data tersebut sudah tersedia atau belum, data atau hal apa yang kurang, apa yang sudah lengkap, kemudian langkah-langkah mengerjakan pekerjaan itu bagaimana, step by step-nya bagaimana.
Untuk kolom deadline atau batas waktu penyelesaian, ini berisi satuan waktu, bisa hari, bisa tanggal, bisa jam, yang pada pokoknya menunjukkan kapan pekerjaan itu harus selesai. Biasanya yang menentukan ini adalah dari atasan Anda. Kemudian kolom waktu kerja atau durasi pelaksanaan pekerjaan. Ini berisi satuan waktu, bisa jam atau dalam hitungan menit yang menunjukkan bahwa pekerjaan itu akan kalian selesaikan dalam waktu berapa lama pada hari itu atau pada hari ini. Kemudian kolom selanjutnya untuk waktu mulai, ini masih berisi satuan waktu, bisa jam dan menit, yang menunjukkan kapan kalian akan memulai melaksanakan atau melakukan pekerjaan itu. Jadi starting point-nya di jam berapa untuk pekerjaan ini. Di kolom selanjutnya adalah waktu istirahat. Waktu istirahat ini kalian isikan dari jam berapa hingga jam berapa, yang menunjukkan kapan kalian harus atau akan istirahat di tengah-tengah mengerjakan pekerjaan itu. Jadi waktu istirahat di sini bukanlah jam istirahat di perusahaan kalian atau di kantor kalian, tapi ini adalah waktu istirahat untuk setiap pekerjaan. Kalau saran saya sih cukup luangkan waktu 5-10 menit saja untuk waktu istirahat, karena menurut saya itu sudah sangat efektif untuk beristirahat, untuk memulihkan stamina dan pikiran kalian hingga nanti kalian bisa melaksanakan atau melanjutkan pekerjaan kalian. Kalau terlalu panjang, nanti dampaknya kalian tuh akan malas. Jadi untuk melanjutkan pekerjaan lagi tuh nanti tempo kalian akan menurun. Selanjutnya pada kolom waktu selesai, ini berisi satuan waktu, bisa menunjukkan informasi kapan kalian berhenti mengerjakan pekerjaan itu. Saya ulangi, kapan kalian berhenti. Jadi berhenti di sini ini bisa terjadi karena memang pekerjaannya sudah selesai, karena jam kerja kalian di hari itu sudah habis atau sudah selesai, atau memang karena ada hal yang lain yang mempengaruhi yang menyebabkan kalian harus berhenti atau tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu hari itu juga. Jadi ini kalian kosongkan dan kalian isi ketika memang kalian sudah berhenti. Untuk kolom selanjutnya adalah status. Kolom status ini bisa mungkin nanti dibuat drop down. Ada beberapa option gitu yang bisa kalian pilih. Ini bisa berisi suatu kata untuk mengidentifikasi status pekerjaan itu. Misalnya kata yang pertama new. New tentu untuk pekerjaan yang baru. Selanjutnya on progress. Ini tentu untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang masih dalam proses pekerjaan atau sedang kalian lakukan. Status selanjutnya adalah pending. Status pending ini digunakan apabila suatu pekerjaan itu sedang dikerjakan atau sedang kalian lakukan, namun harus ditunda dulu pelaksanaannya karena ada faktor X. Misalnya datanya belum lengkap, atau tiba-tiba ada meeting, tiba-tiba ada instruksi untuk keluar dari kantor. Itu gunakan status pending. Selanjutnya status cancel. Gunakan status ini apabila ternyata pekerjaan itu dibatalkan, yang artinya pekerjaan itu tidak perlu kalian kerjakan lagi. Yang terakhir, dari status ini
yaitu dan. Dan ini untuk menandakan bahwa pekerjaan ini sudah selesai. Nantinya masing-masing tanda ini bisa kalian beri warna yang berbeda untuk memudahkan kalian ya, untuk memfilternya atau mengidentifikasi. Misalnya kalau yang merah itu artinya di cancel, biru artinya on progress, dan ya terserah kreasi kalian lah itu ya. Untuk kolom yang terakhir, keterangan, ini berupa informasi detail yang menggambarkan status yang kalian pilih. Misalnya pendingnya karena apa, terus cancelnya karena apa, tuliskan di kolom keterangan ini. Jadi nanti ketika misalnya kalian sudah menyiapkan tabel seperti yang saya sampaikan tadi, lengkap dengan kolom-kolomnya, tabel kosong yang siap diisi, kira-kira urutannya begini dalam membuat rencana pengelolaan waktu kerja. 5-10 menit pertama, 5-10 menit pertama ketika kalian sampai di tempat kerja kalian, gunakan waktu itu untuk beristirahat. Siapkan peralatan kerja kalian, misalnya nyalakan laptop kalian, terus cuci muka dulu misalnya perlu, atau minum kopi. Kemudian 30 hingga 45 menit setelah waktu itu, gunakan untuk mengisi tabel yang sudah kalian siapkan. Untuk mengisi ini tentunya bukan sekedar mengetik saja. Kayak misalnya hari ini pekerjaan ini, terus waktunya kapan, bukan sekedar seperti itu. Untuk dapat mengisi itu, kalian tentu harus melakukan konfirmasi atau klarifikasi terkait detail pekerjaan. Misalnya kepada atasan kalian langsung, atau ke departemen-departemen terkait. Misalnya memang untuk melakukan pekerjaan itu ada beberapa data yang hanya bisa kalian dapatkan dari departemen lain. Dari hasil konfirmasi dan klarifikasi tadi, kalian baru bisa mengisikan atau membuat perencanaan waktu kerja di tabel itu yang setidaknya mendekati dengan faktualnya. Saya contohkan seperti ini. Untuk nomor yang pertama, pekerjaannya, misalnya kita contohkan pembuatan surat penawaran harga. Untuk detail pekerjaannya, surat penawaran harga untuk PT X misalnya kayak gitu ya, atas pembelian komputer. Lantas data yang diperlukan untuk membuat surat penawaran harga itu ada informasi customer, informasi produk, informasi harga, batas waktu penawaran. Lalu untuk informasi harga sendiri itu harus ada rincian biaya seperti biaya pengiriman, pajak. Ini yang kalian perlu konfirmasikan ke departemen lain. Misalnya sudah ada, diminta. Kalaupun misalnya belum ada, itu harus ditanya. Jadi data itu bisa mereka provide, bisa mereka berikan ke kita tuh kapan. Apakah hari ini? Kalau hari ini jam berapa? Kalau misalnya tidak hari ini, kan langsung tuh statusnya untuk pekerjaan ini kita ubah menjadi pending. Tapi kalau misalnya bisa hari ini, itu langsung nanti bisa on progress aja. Jadi paralel kalian tetap mengerjakan, namun untuk data-data yang belum kalian terima itu kalian menunggu. Kalau sampai dengan batasan waktu yang mereka sampaikan, mereka belum bisa menyerahkan data itu, baru mungkin nanti statusnya diubah dari on progress menjadi pending. Setelah ada informasi itu di detail pekerjaan, juga kalian baiknya menuliskan step by step dalam melaksanakan pekerjaan. Misalnya, draft surat nantinya harus disampaikan ke atasan untuk mendapatkan persetujuan.
Ketika sudah mendapatkan persetujuan, maka surat itu harus di-stempel, di-copy atau scan, dan diregister surat keluar. Kemudian dibuat tanda terimanya dan dikirimkan. Bisa juga ditambahkan alur. Tadi kan kalau misalnya disetujui. Kalau tidak disetujui berarti harus apa? Harus melakukan revisi misalnya. Untuk kolom selanjutnya, waktu kerja. Misalnya kalian tentukan waktu kerjanya selama 2 jam. Artinya untuk membuat surat penawaran harga ini kalian membutuhkan waktu 2 jam. Waktu mulai. Waktu mulainya kapan? Misalnya kalian tentukan jam 8. Jadi jam 8 kalian akan mulai mengerjakan atau membuat surat penawaran harga. Lantas jam istirahat. Kalian mau mengerjakan pekerjaan ini sampai jam berapa? Lalu mau istirahat jam berapa? Misalnya kita tentukan jam istirahatnya jam 9 sampai jam 9 lebih 10 menit. Artinya waktu mulai setelah jam istirahat ini atau waktu istirahat ini adalah jam 9 lebih 11 sampai seterusnya. Untuk waktu selesai masih kalian kosongi. Untuk statusnya kalau misalnya memang belum dimulai pekerjaannya bisa dipilih new dulu. Kalau sudah nanti mulai baru diubah menjadi on progress. Kemudian untuk informasi bisa kalian tuliskan informasi-informasi sementara dari hasil konfirmasi atau klarifikasi kalian kepada departemen lain yang di atas tadi. Oke, jika sudah selesai untuk pekerjaan di nomor 1, kalian nanti bisa mengisikan kembali untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain di nomor selanjutnya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya memang sudah tidak ada lagi, yang bisa kalian lakukan adalah ya bersiap-siap untuk memulai pekerjaan itu. Oke teman-teman, sampai di sini setidaknya untuk tahapan planning atau merencanakan sudah selesai. Jadi kita beralih ke tahapan yang selanjutnya. Tahapan kedua dari pengelolaan waktu kerja atau perencanaan waktu kerja adalah doing atau pelaksanaan. Dalam pelaksanaan jadwal yang sudah kalian buat di tabel tadi, yang paling penting dan tidak boleh terlewat adalah kalian harus disiplin. Baik disiplin terhadap waktu yang sudah kalian tetapkan, maupun disiplin terhadap perubahan-perubahan data atau informasi selama kalian melakukan pekerjaan. Tadi saya sampaikan bahwa untuk membuat rencana pelaksanaan pekerjaan ini atau mengelola waktu pekerja ini, itu kita juga harus melihat faktor X. Nah, faktor X ini yang kadang akan merubah jadwal-jadwal atau informasi yang tadinya sudah kalian tuliskan di tabel. Misalnya seharusnya kalian rencananya jam 8 nih, tapi ternyata tiba-tiba jam 8 ada meeting, jadi harus dirubah. Nah, kalian harus disiplin nih, merubah jamnya yang tadinya jam 8 menjadi jam berapa estimasinya meeting itu selesai. Dan setelah kalian rubah, itu kalian juga harus disiplin melaksanakan atau memulai pekerjaan sesuai perubahan yang sudah kalian lakukan. Sekali saja kalian lalai, ini efeknya bisa panjang. Maksudnya panjang itu, saya bisa pastikan pekerjaan kalian belum tentu dapat dikerjakan secara efektif dan efisien. Sebenarnya untuk tahap pelaksanaan itu saja, disiplin. Untuk tahap yang terakhir, evaluasi atau evaluating. Evaluasi dalam hal ini adalah mengevaluasi pekerjaan yang sudah kalian lakukan pada hari sebelumnya, yaitu dengan melihat data dan informasi terakhir pada tabel rencana waktu kerja kalian. Data atau informasi pekerjaan kalian pada hari sebelumnya akan menjadi acuan bagi kalian untuk mengisi rencana waktu kerja pada hari ini. Contohnya,
pada hari sebelumnya, kalian membutuhkan waktu untuk membuat surat penawaran harga dengan durasi 2 jam. Tapi ternyata tanpa adanya faktor X, dalam keadaan yang ideal, tanpa gangguan apapun, ternyata kalian baru bisa menyelesaikan dalam waktu 3 jam. Artinya apa? Apabila pada hari ini ada pekerjaan pembuatan surat penawaran harga lagi, jangan tetapkan durasi 2 jam untuk melakukan pekerjaan itu, tetapi 3 jam. Ingat, perubahan ini dilakukan hanya apabila memang pada hari sebelumnya itu tidak ada faktor X ya. Jadi bukan karena misalnya ternyata kemarin mood kalian lagi jelek, lalu tempo kerja kalian menurun sehingga seharusnya 2 jam selesai, 3 jam baru selesai. Itu tidak termasuk sebagai faktor X. Oke teman-teman, sampai di sini setidaknya seperti apa yang sudah tadi saya sampaikan di awal. Untuk merencanakan waktu kerja ada 3 tahapan, dan untuk setiap tahapan sudah kita bahas meskipun cukup singkat ya. Untuk selanjutnya mungkin nanti teman-teman bisa silakan mencoba. Nanti di kolom deskripsi juga akan kita sertakan contoh tabel untuk perencanaan waktu kerja ini seperti apa. Nanti bisa kalian download, bisa kalian copy, kalian bisa coba-coba sendiri. Dan untuk teman-teman yang lain yang mungkin ternyata punya alternatif lain nih, atau yang mungkin punya kebiasaan lain bagaimana mengelola waktu kerja yang baik, bisa nih nanti tolong share di kolom komentar, nanti biar menjadi tambahan ilmu juga bagi teman-teman, bagi kami juga gitu. Oke. Sampai di sini mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan. Saya Bayu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. See ya.